Menteri Ketenagakerjaan Yasirli langsung bersih-bersih kementeriannya selesai sang wakil Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu 20 Agustus. Yasirli juga turut meminta seluruh pegawai di Kemenaker untuk menandatangani Fakta Integritas agar tak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keterangannya pada Kamis 21 Agustus di Gedung Kemenaker Jakarta, Yasirli menekankan bahwa siapapun yang melanggar maka harus siap dicopot. Hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tak ada toleransi terhadap perilaku koruptif. Tak hanya pegawai, Yasirli juga meminta seluruh pihak perusahaan jasa dan keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK 3 untuk turut serta dalam menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi. Pasca terjadinya OTT KPK yang menjaring Noel, Yasirli kemudian merotasi sejumlah pejabat di Kemenaker yang sudah menjabat di posisi yang sama selama 4 tahun. Menurut Yasirli, langkah ini dilakukan demi tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kemenaker. Selain itu, ia turut merevisi sejumlah regulasi terkait pengajuan sertifikasi K3. Di antaranya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker nomor 8 tahun 2020, dan Permenaker nomor 4 tahun 1987. Yasirli pun menghormati dan mendukung penuh seluruh proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Noel. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengganti Noel dari jabatannya seusai OTT KPK. Dikatakan oleh Prasetyo, Prabowo juga menghormati penuh proses hukum di KPK serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pada lembaga anti rasuah itu. Sebagai informasi, Noel terjaring OTT KPK bersama 13 orang lainnya yang digelar sejak Rabu 20 Agustus malam. Dalam kasus ini KPK mengamankan sebanyak 22 unit kendaraan, terdiri dari 15 mobil dan 7 motor mewah. OTT KPK ini terkait dugaan kasus pemerasan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena nunggu ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani Fakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan Fakta Integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK 3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktek suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan
sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.